Ya, oke. Kita mulai saja. Ini hari ini kok banyak yang ini ya, belum join ya. Tidak apa-apa, menyusul saja ya. Oke, untuk yang pertama ini gambaran kurang lebih biar lebih siap untuk menghadapi PAS ya. Sebenarnya beberapa sudah kita bahas juga untuk materinya di kelas. Mungkin hari ini lebih ke arah penguatan saja. Artinya selebihnya itu ada di kalian ya, usahanya sejauh mana. Nah, dengan adanya pertemuan hari ini diharapkan bisa lebih meyakinkan lagi untuk di hari Senin ya. Saya langsung saja untuk sebarang materi biologi PAS 2022. Yang pertama kita mulai dari bab yang awal ya. Nah, seperti yang di sini mungkin kalau yang di ruang lingkup biologi materinya ada kaitannya dengan cabang-cabang biologi, kemudian nanti ada tingkat organisasi kehidupan, kemudian ragam permasalahan, dan yang terakhir adalah metode ilmiah beserta manfaat biologi. Nah, sebenarnya untuk yang cabang biologi sih konsep dasarnya kan kamu mengenal berbagai jenis cabang biologi. Nah, misalkan jika nanti misalkan aja ada struktur sel yang memiliki fungsi mengangkut makanan ke dalam sel, ataupun misalkan mempertahankan bentuk dari sel, atau berfungsi sebagai pelindung sel. Nah, itu berarti di cabang biologi yang harus kalian kuasai, itu namanya sitologi, seperti itu. Atau ketika misalkan di dalam sistem pernapasan itu dibentuk oleh yang namanya ada paru-paru, kemudian ada hidung gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Bronkus, alveolus. Nah, organ-organ tersebut kan akan bekerja sama membentuk satu sistem organ ya, sistem organ. Nah, itu kan bisa mengarah ke fisiologi, bisa mengarah ke histologi juga, bisa jaringan ya, seperti itu. Ataupun yang lainnya jika mengkaji tentang lingkungan, bisa ekologi, interaksi biotik dengan lingkungan, bisa juga apa namanya kalau yang lingkungan, sanitasi, itu bisa juga untuk kebersihan lingkungan ya, ataupun makhluk hidup, seperti itu kurang lebih ya. Nah, di sini sih beberapa sudah ada untuk yang perlu diperhatikan ya. Morfologi, struktur luar, anatomi, struktur dalam, kemudian ada taksonomi atau sistematika pengelompokan makhluk hidup, kemudian virologi tentang virus, misalkan membahas tentang COVID-19 ataupun penularan HIV dari satu ke orang yang lain, ataupun mungkin tentang jamur mikologi, atau serangga entomologi, kemudian burung ornitologi, yang itu ya. Nah, kurang lebih itu sih dasar utamanya. Tapi kan nanti lebih mengarah yang seperti yang ini, ya. Misalkan yang di nomor 1 di sini, seorang dokter di sebuah rumah sakit sedang mengadakan penelitian terkait dengan penyakit yang disebabkan oleh TBC atau sejenis bakteri Mycobacterium tuberculosis. Karena yang namanya sakit TBC ini kan akibat dari penyakit bakteri, atau namanya disebut dengan nama Mycobacterium tuberculosis ya. Tuberculosis. Berarti dia adalah sejenis bakteri, sehingga kalau ditanyakan cabang biologinya kan sudah jelas yang B begitu ya.
Atau misalkan contoh yang kedua di sini, seorang penduduk di desa X menderita satu penyakit. Hasil diagnosis dokter menunjukkan bahwa ia menderita penyakit kanker darah stadium 4. Pada stadium ini penyakit tersebut sangat aktif sehingga memungkinkan untuk tumbuh dan menyebar secara aktif. Permasalahan biologi yang dialami oleh seorang penduduk desa X tersebut berada pada tingkat apa? Nah, kalau yang nomor 1 kan kaitannya dengan cabang biologi. Ya, satu kasus dengan cabang biologi. Ini contoh kasus gitu ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini contoh kasus juga, tapi kaitannya dengan tingkat organisasi kehidupan. Ya, tingkat organisasi kehidupan. Yang mulai dari molekul sampai nanti ke yang paling terakhir itu adalah biosfer. Nah, memang mau tidak mau kan kamu harus tahu nih urutannya. Molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Memang itu kan harus tahu dulu. Ya, tetapi mengaitkan tingkat organisasi kehidupan di dalam pemecahan suatu masalah. Nah, itu sih poinnya yang harus kalian mengerti dengan baik ya untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2, terutama juga nanti soal yang akan dimunculkan ya. Artinya kalau di sini tadi kita lihat di kasusnya adalah berbicara tentang kanker kan ya. Berbicara poin utamanya dia mengarah ke kanker nih. Nah, berarti kalau dia mengarah ke kanker, kita kan tahu ya yang namanya penyakit kanker ini kan akibat dari pertumbuhan sel yang abnormal. Ya, yang tidak terkendali. Sehingga kan mau tidak mau ketika sudah bisa diketahui adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali, sudah jelas jawabannya kan yang A. Ya. Karena yang A itu kan yang disebut dengan A adalah unit terkecil struktural fungsional penyusun makhluk hidup. Itu namanya sel. Nah, kumpulan sel membentuk jaringan kan gitu ya. Jadi kamu bedakan nanti. Kalau jaringan kan bisa misalkan contohnya kelainan tulang pada ibu-ibu yang sudah berumur tua yang mengalami penyakit osteoporosis. Nah, berarti kan dia larinya ke permasalahan di tingkat jaringan. Ataupun misalkan seorang perokok akan menyebabkan paru-parunya nanti akan kehilangan elastisitas sehingga proses pengangkutan O2 terhambat. Nah, itu berarti kan organ paru-paru seperti itu. Ya, saya yakin sih memang sih kunci dasarnya harus tahu sih memang cabang biologi itu seperti apa, tingkat organisasi kehidupan seperti apa. Selebihnya adalah menganalisis hubungannya. Itu aja sih pokoknya. Nah, kalau itu sudah kamu bisa mengerti maksudnya kasusnya seperti apa, mengaitkannya dengan cabang biologi yang diminta apa, ataupun tingkat organisasi yang diminta apa, saya yakin soal tersebut nanti akan bisa kamu kerjakan dengan baik. Gitu ya. Oke, kurang lebih itu saja. Nah, ini tadi pennya ini saya pinjam tadi dari tetangga tuh, guru penabur juga ya, akhirnya bisa dipakai nih. Ya. Oke. Saya rasa cukup ya, tidak ada yang ditanyakan ya. Ini udah berkali-kali nih kita review nih di kelas ya. Tapi jika ada yang masih bingung, lebih baik sekarang ya bingungnya daripada hari Senin ketika sudah menemukan soal masih bingung lagi, wah jangan sampai. Oke. Nah, yang berikutnya kita masuk ke topik metode ilmiah ya. Nah, ini kaitannya lebih ke satu prosedur pengamatan ataupun penelitian, di mana di dalam melakukan penelitian harus mengikuti langkah-langkah ataupun prosedur kerja. Nah, untuk metode ilmiah secara umum, kalau secara umum ya kita bicara urutan, mungkin kita sering menyebut Mohidan ataupun Mohek ya, boleh-boleh saja ya. Ya, merumuskan masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, kesimpulan. Nah, kalau di sini Mohidan itu setelah eksperimen itu dianalisis dulu. Ya, dianalisis datanya, baru nanti setelah dianalisis, di pembahasan, baru disimpulkan. Biasanya kalau di kesimpulan itu disertai dengan publikasi. Karena setiap penelitian itu
penelitian itu dikatakan baik kalau sudah dilakukan publikasi ke semua orang. Nah, untuk merumuskan masalah itu kaitannya dengan mencari permasalahan yang akan kita amati ataupun yang akan kita teliti, ya. Apa penyebabnya atau apa yang mempengaruhi seperti itu, ya. Karena dia biasanya berupa kalimat pertanyaan 5W 1H. Kemudian dari permasalahan yang muncul baru kita kumpulkan data, kita kumpulkan keterangan, ya. Karena data-data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, nanti dari datanya baru kita buat kesimpulan sementara. Apa sih yang melatar belakangi permasalahan tersebut? Nah, dari datanya itu kita olah menjadi kesimpulan awal, walaupun memang yang namanya hipotesis ya bisa benar bisa tidak. Ya. Tergantung nanti hasil dari eksperimennya. Begitu, ya. Nah, yang untuk hipotesis kalau misalkan dia sejalan dengan yang kita teliti, berarti bisa disebutkan hipotesisnya diterima atau hipotesis alternatif. Tapi seandainya tidak sejalan tidak masalah, itu tidak salah penelitian itu, tetap benar. Meskipun mungkin hipotesis kita itu tidak sesuai dengan hasil penelitian yang kita lakukan. Berarti itu disebut dengan hipotesis nol. Ya. Atau tidak ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian untuk mengujinya benar atau tidak dilakukan percobaan atau eksperimen dan seterusnya dianalisis data dan disimpulkan. Itu untuk urutannya, ya. Nah, terkait dengan metode ilmiah ini yang harus kalian kuasai. Misalkan di sini ada satu judul penelitian, namanya adalah judulnya pengaruh pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Nah, untuk yang variabelnya di sini kita fokuskan ke 3 variabel, ya, yaitu variabel bebas yang perlakuannya bisa diubah-ubah, terserah si peneliti mau perlakuannya seperti apa, itu namanya bebas. Sehingga kalau yang diteliti adalah tanaman jagung, gitu ya, yang diteliti adalah pertumbuhan tanaman jagungnya. Sehingga di sini agar si peneliti tersebut memperoleh pertumbuhan jagung yang mungkin yang paling bagus yang mana, maka biasanya kan harus dibuat beberapa jenis perlakuan. Karena di sini sudah ditentukan adalah pupuk NPK, berarti kan yang kita sebagai peneliti yang bisa kita ubah adalah kadarnya, ya, kadar pupuknya. Kita misalkan di pot 1 gitu ya. Misalkan pot 1 itu kita memberikan kadar pupuknya 0,5 gram. Nah, berarti yang di pot 2 kita berikan misalkan 1 gram. Nah, sehingga kan ini sudah termasuk perlakuan yang berbeda nih. Di pot 1 0,5, di pot 2 1 gram. Sehingga sudah jelas yang termasuk ke dalam variabel bebas di sini adalah pupuk NPK-nya. Ini yang variabel bebas. Lebih tepatnya ke kadar pupuk. Gitu ya. Nah, kemudian akibat dari perlakuan yang tadi, yang pot 1 0,5 gram, pot 2 1 gram, pasti kan dari 0,5 gram itu pertumbuhan jagungnya bisa kita bedakan dengan pot 2 yang menggunakan pupuk NPK 1 gram. Kira-kira pertumbuhan yang paling bagus yang mana? Berarti kan yang kita lihat kan dengan perlakuan yang berbeda kan, berarti kan pertumbuhan si tanaman jagungnya. Ini kan yang mau kita lihat perubahannya. Yang kita teliti, yang mau kita ukur kan pertumbuhan. Sehingga pertumbuhan di sini termasuk ke dalam variabel yang terikat. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah variabel kontrol. Nah, kalau di sini kan hanya judul gitu ya. Biasanya dalam satu wacana penelitian terkadang di dalam penjelasannya itu sering dimunculkan yang termasuk variabel kontrol, ada faktor-faktor lain. Misalkan yang pot 1 dan pot 2 setiap pagi disiram air.
Kemudian pot 1 dan pot 2 ditempatkan di tempat terang. Nah, kalau ada seperti itu kan langsung sudah jelas itu kan variabel kontur karena perlakuannya sama. Ya, perlakuannya sama. Tetapi kalau di sini misalkan tidak dimunculkan, nah tidak apa-apa seandainya misalkan muncul di soal ditanyakan variabel kontrolnya. Nah, kalau seperti itu untuk yang termasuk variabel kontrol biasanya kan yang faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungannya. Atau yang biasa diberikan tambahan seperti yang tadi misalkan ada air atau cahaya ditempatkan di tempat terang semuanya atau ditempatkan di tempat gelap semuanya gitu ya. Atau mungkin diukur juga kelembaban. Atau bisa juga misalkan tanaman jagungnya bisa juga. Misalkan di pot 1 tanaman jagung yang ditanam 2 biji. Di pot 2 tanaman jagung yang ditanam 2 biji, bisa juga. Yang penting poin utamanya kan perlakuannya itu sama di setiap bentuk perlakuan yang tadi. Ya. Itu poin penting yang harus kalian pahami. Nah, yang kedua adalah di sini ada judul yang kedua, pengaruh dosis pupuk urea terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang tanah. Setelah tanaman diberi tambahan pupuk urea, rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman menjadi 1 cm per hari. Dari kegiatan ini yang termasuk variabel bebas yang mana? Harusnya sih sudah jelas ya. Ini sudah sangat jelas nih. Gitu ya. Harvey yang mana kira-kira? Yang bebasnya? Dari soal yang ini? Kalau judulnya kan di sini nih. Terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah. Tapi ditanya di soal adalah variabel bebas. Ingat tadi yang bisa diubah-ubah yang mana? Bagaimana Harvey? Yang mana kira-kira? Halo, Harvey, kedengaran kah? Yes, sir. Kira-kira variabel bebasnya yang mana? Masih bingung? Iya, sir. Nah, tadi kan yang namanya variabel bebas kan perlakuan yang bisa diubah-ubah gitu ya. Dari judulnya kan di sini pengaruh dosis pupuk urea terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang tanah. Kira-kira yang di sini yang perlakuan yang bisa diubah yang mana? Dosisnya ya, sir. Kalau kita yang meneliti, mau tidak mau, yang bisa kita rubah kan dosis pupuk ureanya kan? Dosisnya. Kan dari judul, tidak mungkin kita ubah pertumbuhan tinggi tanaman, nggak bisa kita rubah. Itu adalah hasil dari pengamatan yang kita lakukan. Karena nanti kan yang namanya pertumbuhan itu yang kita lihat hasilnya, yang kita ukur. Nah, kalau itu yang diukur berarti pertumbuhan kan variabel terikat, tapi diminta adalah bebas. Sehingga tadi benar yang termasuk ke dalam variabel bebas adalah variasi dosis urea. Gitu. Oke. Gimana Gio? Bisa diikuti? Bisa, sir. Bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masih kaitannya dengan metode ilmiah. Tapi di sini bukan ditanya variabel bebas, terikat, ataupun yang kontrol. Tapi di sini lebih membaca hasil pengamatan. Ya. Kita diminta menyimpulkan. Nah, kurang lebih seperti ini grafiknya ya. Grafik pertumbuhan kacang hijau hasil percobaan di tempat gelap dan terang. Di sini bisa kita lihat hari pertama 2, 3, sampai 9. Kemudian
Bisa kita lihat tinggi tanamannya dalam sentimeter per setiap hari. Nah, kemudian di grafiknya kita melihat grafik pertumbuhan antara kecambah kacang hijau di tempat yang terang dengan di tempat yang gelap. Bisa kita lihat grafiknya, ya. Ini di sini. Nah, dari situ kita diminta untuk menyimpulkan kira-kira yang tepat, kesimpulan berdasarkan grafik tersebut yang mana. Nah, kita lihat satu-satu. Misalkan yang A, pertumbuhan kecambah tidak memerlukan cahaya. Sudah jelas ini kan salah ya. Karena di sini yang terang pertumbuhannya seperti apa, yang gelap juga pertumbuhannya seperti apa. Meskipun mungkin perbedaannya kan kelihatan, tapi dua-duanya tetap membutuhkan cahaya. Kemudian untuk yang B, pertumbuhan kecambah di tempat gelap lebih lambat. Kalau dilihat dari grafiknya kan harusnya yang gelap itu lebih tinggi. Dan ini kan salah juga. Kemudian suhu mempengaruhi kecepatan pertumbuhan kecambah. Secara logikanya memang benar. Ya, suhu mempengaruhi kecepatan pertambahan kecambah. Mungkin kalau ada yang tidak teliti, bisa saja ada orang yang menjawab C. Ya, bisa saja. Tapi hati-hati. Karena kan di grafik itu kan tidak muncul yang namanya suhu gitu ya. Nah, di sana hati-hati. Nah, kalau yang D, cahaya mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Ini kan sudah jelas ya. Pertumbuhan kecambah di tempat yang terang, ya. Kita menemukan grafiknya yang seperti di sini, gitu ya. Ataupun pertumbuhan kecambah di tempat yang gelap. Grafiknya juga seperti yang di sini. Tuh. Nah, kalau yang E-nya, cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Ini juga salah. Sehingga kesimpulan yang sesuai adalah yang D. Itu ya. Jadi nanti dipahami saja dengan baik ketika misalkan diminta membuat kesimpulan. Bisa kesimpulan dalam bentuk grafik, bisa ya. Ataupun mungkin kesimpulan dalam bentuk tabel, bisa saja ya. Misalkan ada tabel begitu. Mana ya? Yes, kok salah. Seandainya misalkan bentuk tabelnya. Kalau misalkan dibalik di sini, misalkan di sini hari pertama gitu ya. Ini hari pertama, hari kedua, misalkan hari ketiga, dan seterusnya. Kalau kita balik grafiknya, nanti di sana dibuat hari pertamanya berapa senti tuh? Mungkin kita ubah ya, hari ketiga misalkan biar lebih sesuai data. Hari ketiga, kemudian hari kelima, kemudian hari misalkan 8. Nah, bisa kita lihat kalau dia hari ketiga yang tempat yang terang itu kan dia masih di bawah 5 cm, tapi kalau yang gelap ini kan 5 cm gitu ya. Kalau yang gelap misalkan, kemudian yang hari kelima dia kelima berapa itu kelima? 10 ya. Ini 10 cm. Kemudian hari ke-8 ini hampir 20 cm. Nah, bisa aja nanti kan kesimpulannya dari data tersebut kira-kira pertumbuhan yang paling tinggi hari ke berapa. Nah, bisa juga seperti itu. Artinya kan tinggal kamu lihat saja di tabelnya itu pertumbuhan yang tertinggi yang mana, kemudian tinggal kamu simpulkan. Ya, hampir sama saja, paling yang satu pakai tabel data, yang ini menggunakan grafik. Ya, tinggal kamu amati saja dengan baik, dibaca dengan baik grafiknya ataupun tabelnya dengan baik, sehingga nanti kamu bisa menyimpulkan. Harusnya sih jika kita atau kalian bisa membaca grafiknya, bisa memahami tabelnya,
Pasti nanti untuk kesimpulannya kan dia sebenarnya sederhana, ya sederhana, sehingga nanti bisa kamu kerjakan dengan baik. Seperti yang di sini kan yang di cahaya mempengaruhi pertumbuhan kecambah, karena di sana sudah jelas tempat terang seperti apa pertumbuhannya, tempat gelap seperti apa pertumbuhannya, seperti itu, ya. Itu kaitannya kalau diminta kesimpulan. Jadi kan di metode ilmiah itu mulai dari urutan, kemudian penentuan variabel bebas, penentuan variabel terikat, penentuan variabel kontrol, kemudian penentuan kesimpulan. Itu yang harus kalian pahami dengan baik. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat biologi. Nah, kalau untuk yang manfaat biologi ini mungkin sekilas saja ya. Yang pertama di kedokteran itu melalui teknik bayi tabung, kemudian cangkok organ atau transplantasi. Kemudian ada di industri makanan, biasanya dengan pemanfaatan ilmu bioteknologi, yaitu menggunakan mikroorganisme, ya, bisa dari jamur, bisa dari bakteri, sehingga nanti memunculkan produk-produk yang sangat berguna untuk masyarakat. Ya, ada tempe, nata de coco, ataupun yogurt seperti itu. Umumnya kebanyakan digunakan di industri makanan, ya, industri makanan. Untuk yang farmasi biasanya lebih identik dengan obat-obatan, ya, bisa antibiotik, bisa vaksin. Itu. Untuk yang peternakan itu ada inseminasi buatan atau kawin suntik. Biasanya ini untuk memperoleh sifat yang lebih unggul. Ya, misalkan sapi A produksi susunya sedikit, nanti dikawinkan dengan sapi yang memiliki produksi susu yang banyak. Nanti yang dari susu yang banyak itu diambil, sehingga diharapkan sapi yang produksi yang tadinya susunya sedikit akan memperoleh produksi sapi yang melimpah. Itu, ya. Kemudian di bidang pertanian, yang lebih terkenal di sini adalah kultur jaringan, ya. Karena biasanya dengan pemanfaatan kultur jaringan ini memperoleh sifat yang sama dengan induk, kemudian menghasilkan jumlah yang banyak, kemudian waktu yang relatif lebih singkat, ya. Ini sangat banyak digunakan di di tumbuhan, ya, atau misalkan kultur jaringan pembuatan anggrek, yang seperti yang di botol sebelah kanan. Kita bisa menemukan tuh bibit-bibit yang masih kecil dan jumlahnya banyak. Tapi walaupun singkat, sifatnya itu sama dengan sifat keunggulan yang dimiliki oleh induknya. Nah, kemudian kita masuk ke masih di ruang lingkup biologi, ya, masih di ruang lingkup biologi. Nah, ini masuk ke objek biologi yang 5 kingdom. Karena kalau di bab pertama yang ruang lingkup biologi kan ada objek biologinya, ada tingkat organisasi kehidupannya, ada cabang biologinya, kan itu kan tadi sudah. Nah, yang berikutnya ini adalah objek biologi. Berarti di sini lebih ke, kalau disebutkan objek biologi 5 kingdom, berarti dia arahnya adalah mengidentifikasi ciri-ciri dari 5 kingdom ini. Ya, mengidentifikasi ciri-ciri dari 5 kingdom. Misalkan di sini untuk yang nomor 1 di sini, kalau di soalnya, ya, ini ada kesalahan ini. Sebentar, harusnya yang nomor-nomornya ini kita hapus nih. Ya. Nah, satu organisme dengan ciri multiseluler, kemudian eukariotik, tubuh berupa benang hifa, menghasilkan spora, reproduksi seksual, aseksual, dan heterotrof. Sebenarnya kalau berbicara dengan yang nomor 1 ini, kata kuncinya sih di 2 hal ini sih. Ini kata kuncinya. Ya. Karena kingdom yang lain pasti tidak memiliki hifa, ya. Pasti tidak ada. Kalau spora bisa saja. Karena kalau spora itu di tumbuhan ada, di plantek kan ada, tumbuhan lumut, tumbuhan paku ada sporanya. Tapi kalau hifa itu hanya ada di jamur, ya,
hanya ada di jamur. Nah, cuma nanti hati-hati juga, misalkan kalau di sini kan multiseluler nih, benar. Tapi perlu diingat bahwa yang fungi selain multiseluler, ternyata dia juga ada yang uniseluler juga. Ya, seluler. Kemudian eukariotik sudah jelas, karena yang namanya eukariotik itu ada 4 kingdom, kecuali satu. Ya, kecuali yang monera, dia adalah prokariotik. Kalau yang lain, yang ini semuanya adalah eukariotik. Oke, tapi kalau untuk jumlah sel dia bervariasi. Karena kalau uniseluler atau multiseluler bukan hanya di fungi, di protista juga ada. Ya, di protista juga ada. Yang 2 kingdom itu biasanya. Apalagi kalau yang protista kan memiliki ciri tumbuhan, berarti berfotosintesis. Memiliki ciri hewan, berarti memiliki alat gerak dan heterotrof, gitu ya. Tergantung nanti yang diminta itu yang mana. Tapi kalau untuk yang fungi sudah jelas memiliki hifa, ya. Mungkin dengan tumbuhan dia sama, memiliki dinding sel, tapi penyusunnya kan berbeda. Ya, sama-sama ada dinding sel, tetapi penyusunnya berbeda. Untuk yang pelantai saya rasa sudah bisa dimengerti dengan baik ya. Untuk yang pelantai dan animalia, karena dua-duanya sama-sama eukariotik, sama-sama multiseluler. Bedanya adalah satu autotrof, tumbuhan, kemudian hewan heterotrof. Perbedaannya lagi, tumbuhan ada dinding sel, sementara hewan tidak memiliki dinding sel. Gitu ya. Kalau membran sel, semua makhluk hidup itu memiliki membran sel. Kalau dinding sel tergantung, ya dinding sel tergantung. Ya, misalkan di protista tuh, protista mirip hewan, protozoa. Dia kan tidak ada dinding sel, tetapi bentuk tubuhnya tetap. Karena ada struktur yang lain yang mempertahankan bentuk tubuh dari protozoa itu agar tetap. Bukan karena ada dinding sel, bukan. Kalau ditanya ada dinding sel yang protozoa atau tidak, tidak ada. Meskipun sebagian besar itu bentuk tubuhnya itu tetap, tapi bukan karena keberadaan dari dinding sel, tapi karena ada struktur yang lain, ya, sejenis protein yang lain. Itu. Oke. Nah, kita masuk ke keanekaragaman hayati. Wah, masih di bab 2 ya. Untuk keanekaragaman hayati, yang pertama, yang poin yang kalian perhatikan adalah tingkat keanekaragaman hayati. Ada 3. Tingkat gen, kemudian tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Untuk yang gen, berarti di sana individunya satu jenis. Gen, individu satu jenis, tetapi memunculkan penampilan yang berbeda. Ya, dari gambar ini nih, sama-sama anjing, sama-sama ayam, sama-sama jagung. Tetapi penampilan masing-masing atau variasi masing-masing berbeda. Misalkan di situ ayam satu kandang, tapi ternyata di sana ada ayam kate, ada broiler gitu ya, ayam Bangkok seperti itu. Tapi kalau kita lihat ciri-ciri morfologinya satu sama lain itu memang berbeda. Atau mungkin yang jagung kan kalau dari gambar ini kan kita hanya bisa mengamati warna dari bijinya, ya. Variasinya kan di sana di warnanya. Mungkin rasanya berbeda. Tetapi agak susah kita lihat perbedaannya antara jagung yang satu dengan jagung yang lain. Hanya sebatas variasi warna saja. Makanya berkali-kali sering saya sampaikan, untuk yang gen, untuk melihat perbedaannya antara variasi yang satu dengan yang lain agak sulit. Karena yang bisa kita temukan itu hanya penampilan luarnya, ya. Variasi bentuknya, variasi warnanya, variasi rasa, ukuran, itu. Karena dia variasi susunan gennya dalam satu spesies makhluk hidup. Sama seperti ketika dalam satu keluarga memiliki beberapa anak, ya gennya kan diturunkan dari induk. Sama persis gennya. Kedua anaknya sama-sama memperoleh gen yang sama, tetapi susunannya kan berbeda.
sehingga memunculkan penampilan-penampilan yang berbeda. Bisa penampilan fisik atau mungkin tingkah laku juga akan berbeda juga, ya. Atau bisa juga campuran dari kedua orang tua. Itu. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman spesies, ya. Kalau yang tadi yang gen itu adalah variasi individu satu jenis, kalau yang spesies itu variasi individu berbeda jenis. Berarti udah jenisnya udah beda. Kalau kamu sudah tahu jenisnya itu udah beda, bisa kamu bedakan, oh satu padi, satu sorghum. Oh itu udah jelas tingkat spesies. Gitu ya. Satu tomat, satu kentang, satu terong, berarti tingkat spesies. Tapi kalau yang mangga aromanis, mangga gedong, mangga Indramayu itu bukan spesies itu. Itu adalah tingkat gen. Ya. Karena di dalam keanekaragaman spesies itu variasinya bisa dalam satu genus, bisa juga berbeda genus tetapi berasal dari satu famili ataupun satu kelompok. Ya. Yang jelas kalau dia keanekaragaman spesies ini pasti lebih mudah kita bedakan. Pasti lebih mudah karena perbedaan secara morfologi, perbedaan secara anatomi akan mudah teramati. Beda dengan yang gen. Untuk membedakan mana mangga aromanis, mana mangga gedong, mana mangga Indramayu, pasti kita agak kesulitan. Tapi kalau membedakan misalkan jeruk manis, jeruk bali, jeruk purut, itu kan sangat mudah. Berarti karena mudah dibedakan, karena memiliki perbedaan secara anatomi dan morfologi, itu adalah tingkat spesies, ya. Ini lebih ke contohnya ya, lebih ke contohnya. Tapi kalau misalkan saya di sini contoh misalkan ya. Yang pertama ada ini kelapa sawit. Kemudian yang kedua lontar. Kemudian yang ketiga itu adalah aren. Nah, kalau yang ini kan kelapa sawit, lontar, aren, ini maksudnya kan keanekaragaman spesies. Tapi ada juga, misalkan yang lainnya, misalkan yang keempat ada kelapa gading. Yang kelima misalkan ada kelapa, agak nempel ininya. Kelapa hibrida. Kemudian yang keenam ada kelapa kopior. Nah, kalau dia seperti ini, kelapa gading, kelapa hibrida, kelapa kopior, 4, 5, 6 ini, kemudian 5, 6, ini masuknya bukan keanekaragaman spesies, tapi keanekaragaman gen. Yang spesies itu adalah 1, 2, dan 3. Ini termasuk keanekaragaman spesies. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nanti lebih ke contohnya yang paling banyak. Gimana? Saya mau tanya, Sir. Berarti kalau untuk spesies sama jenis itu harus nggak sih kita hafalin satu familinya aja, Sir? Atau apa semuanya, Sir? Tergantung kelompoknya kan, tergantung kelompoknya. Misalkan ini dari kelompok palem-paleman nih. Ada kelapa sawit, lontar, aren. Itu kan satu famili, Palmae. Ya, kemudian ada contoh yang lain tidak ya? Di sini coba. Nah, ini misalkan di sini nih. Nah, ini kan ada famili leguminosae, polong-polong kacang-kacangan. Ada kacang apa nih? Kacang Cina, kacang panjang, kacang tanah, kacang kapri, kacang buncis, kacang hijau. Ini kan bentuknya beda, namanya sudah beda. Pasti tingkat spesies. Atau di sini ada tomat Solanum lycopersicum gitu kan. Ada kentang Solanum
tuberosum, kemudian ada terong saladum melongena, misalkan seperti itu, kan namanya udah beda. Tomat, kentang, terong udah beda, tapi mereka satu kelompok. Lebih ke ini sih, lebih pengenalan kalian untuk mengidentifikasi contoh-contoh yang termasuk ke dalam gen yang mana, spesies yang mana. Kalau untuk nama ilmiahnya kamu tidak dituntut harus mengetahui, ya. Gitu. Intinya kan di awal yang tadi yang Bapak sampaikan, yang namanya keanekaragaman spesies itu secara morfologi dan anatomi itu bisa dibedakan dengan mudah. Kalau yang tingkat gen untuk mencari perbedaannya agak susah, ya. Karena kebanyakan untuk yang gen itu persamaannya yang banyak. Gitu ya. Nah, atau di sini nih. Nah, coba siapa yang tadi yang bertanya? Franciscus. Yes, sir. Ini masuk ke keanekaragaman apa? Kalau kamu sudah mengerti apa tadi yang Bapak sampaikan, harusnya ini bisa terjawab. Karena ini karena hampir bentuknya sama, tapi namanya beda itu, menurut saya itu karena keanekaragaman hayati tingkat gen ya, sir. Coba ulangi, apa tadi? Jawabannya itu gen. Yang A, Karena sir. alasannya? Karena sama-sama penyu, sir. Benar kan? Walaupun bentuknya beda, tapi sama-sama penyu, sir. Oke, ingat ya konsepnya. Kalau dia, tadi saya sampaikan, kalau dia yang gen itu kan memiliki agak susah kita bedakan, gitu ya, agak susah kita bedakan. Tapi kalau yang spesies lebih mudah kita bedakan karena baik secara morfologi bisa kita bedakan, anatominya bisa kita bedakan. Coba lihat untuk yang penyu hijau ataupun penyu belimbing. Bentuk karapaksnya, bentuk kepalanya, bentuk siripnya sama atau tidak? Beda, sir. Ini kurang lebih sama seperti jeruk manis, jeruk bali, jeruk purut. Kan sama-sama jeruk. Kalau tadi Francis menyebut, oh ini kan sama-sama penyu nih. Berarti ini termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat Ganser. Nah, setelah kamu pahami dengan baik, kamu lihat dengan baik, apakah benar ini masuk ke dalam keanekaragaman tingkat gen? Bentuk karapaksnya beda, coraknya beda, siripnya beda. Pasti kan banyak perbedaan secara morfologinya. Kalau yang mangga, perbedaan morfologinya yang mana? Hanya bentuk, udah selesai. Ya kan ya? Karena untuk mencari perbedaan, kalau yang gen itu kan agak sulit. Tapi untuk mencari perbedaan di keanekaragaman spesies pasti akan lebih mudah. Gimana? Sudah dimengerti kah? Yang Udah, lain? sir. Masih ada yang bingung? Jadi ini jawabannya apa? Keanekaragaman tingkat Spesies kah? ya spesies ya, atau tingkat yang jenis. Oke, seperti itu. Yuk, kita lanjutkan. Nah, kalau ini kan sudah jelas ya, kelapa di pantai, pinang di dataran rendah, ataupun hewan-hewan yang di sini kan ini ekosistem ya, ini lingkungannya ekosistem. Karena yang namanya keanekaragaman ekosistem itu karena pengaruh faktor biotik dan abiotik. Ya, lingkungan itu sangat menentukan kehidupan suatu organisme di dalam di satu tempat. Ya, kenapa kelapa itu harus di pantai, tidak ditanam di pegunungan? Ya, karena kan habitatnya memang di sana. Atau terumbu karang, kenapa dia tidak bisa hidup misalkan di daerah yang sudah tercemar? Karena kan ya, memang habitat aslinya kan di air-air yang jernih atau yang bersih, seperti itu. Karena faktor abiotiknya sangat menentukan.
Ya, saya rasa untuk yang ekosistem bisa lebih mudah dipahami. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyebaran fauna dan flora, ya. Yang pertama adalah yang fauna. Untuk yang fauna, diidentifikasi dulu penyebarannya itu dibagi jadi 3 wilayah. Ada yang oriental atau yang asiatis, yang ini. Kemudian peralihan, kemudian yang australis. Kalau kita lihat daerah penyebarannya, yang oriental itu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Di sana kita banyak menemukan ada harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan, tarsius, ya, tarsius, kemudian bekantan, ini ada di Kalimantan juga. Kemudian ada tapir, tapir juga ada ya, ada tapir. Kemudian ada elang putih atau elang Jawa boleh juga ya. Ini. Itu yang endemik di wilayah oriental atau asiatis. Karena dilihat dari ciri-cirinya kan mamalia berukuran besar, banyak terdapat primata, kemudian didominasi oleh burung-burung yang memiliki suara yang merdu seperti itu. Untuk di peralihan ada babi rusa, anoa, maleo, komodo. Untuk yang di Australis, wallaby atau yang sejenis kanguru, cendrawasih, dan ini landak Papua atau nokdia. Ini masuk ke Papua karena kalau di Papua itu kan kebanyakan mamalianya berukuran kecil. Untuk primata tidak ada, sementara untuk yang burung itu didominasi oleh burung-burung yang memiliki warna yang lebih menarik. Itu hewan-hewan endemik di wilayah Indonesia. Nah, mungkin nanti untuk ciri-cirinya di sini sudah ada, bisa dilihat lagi ya untuk ciri-cirinya. Yang babi rusa di daerah mana, maleo di daerah mana, untuk apa namanya gambarnya juga. Nah, begitu juga dengan yang tumbuhan ya. Untuk yang tumbuhan, penyebaran tumbuhan di Indonesia, terutama yang Rafflesia yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, kemudian bunga bangkai atau Amorphophallus hanya ada di Jambi atau di daerah Sumatera, kemudian Matoa ada di Papua, gitu ya. Kemudian ada meranti, meranti itu di Kalimantan, meranti dan kalamus, kalamus itu rotan, ini ya, yang Sorea sp dan kalamus. Nah, itu yang ada di Kalimantan. Itu kalau yang berkaitan dengan penyebaran flora ya. Tadi lebih banyak untuk yang fauna endemik ya. Ini juga endemik asli di daerah-daerah yang tadi Kalimantan, ada di Papua, ada di Sumatera, Kalimantan ataupun yang di Jawa. Nah, kemudian penyebab hilangnya keanekaragaman hayati selain aktivitas manusia ya. Aktivitas manusia itu bisa karena penebangan hutan, bisa karena apa namanya penanaman lahan satu jenis atau monokultur ataupun perburuan liar, itu aktivitas manusia. Sebenarnya introduksi spesies juga aktivitas manusia juga, karena biasanya mendatangkan hewan-hewan tertentu dari luar, kemudian dibawakan di satu daerah yang menyebabkan organisme endemik satu daerah tersebut akan punah akibat masuknya spesies asing yang mungkin memiliki sifat yang lebih unggul. Ya, itu namanya introduksi spesies.
Oke, kita lanjutkan. Nah, konservasi ya. Fungsi utama dari konservasi adalah untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah. Ada in situ, ada ex situ. Berarti pelestarian di habitat asli, yang ex situ pelestarian di luar habitat aslinya. Nah, yang termasuk ke dalam pelestarian yang in situ ada beberapa jenis ya. Yaitu ada taman nasional, ada sebentar ya. Kita misalkan tuliskan di sini yang in situ. Yang pertama ada taman nasional. Kemudian yang kedua ada cagar alam. Yang ketiga itu ada suaka, marga satwa. Kemudian ada hutan lindung. Kemudian yang kelima itu adalah taman laut. Nih, ya, termasuk in situ. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang apa namanya hewan-hewan ataupun tumbuhan yang endemik, misalkan yang tadi atau di gambar ini nih, komodo, ya. Nah, komodo itu kan pelestariannya kan kalau dia ada di Pulau Komodo berarti kan dia in situ. Kalau dia pelestariannya di sana, komodo. Dan bentuk pelestariannya atau bentuk konservasi yang in situ-nya adalah Taman Nasional. Ini. Ya, Taman Nasional Pulau Komodo. Berarti yang dilindungi bukan hanya hewannya, ya areanya, baik daratan, kemudian perairannya. Ataupun mungkin misalkan badak bercula satu. Ya. Badak bercula satu. Nah, badak bercula satu itu kan adanya di ujung kulon kan ya. Ujung kulon. Nah, kalau yang terbaru, ujung kulon ini masuknya ke Taman Nasional. Ya, Taman Nasional. Kalau dulunya dia siswa marga satwa yang dilindungi hewannya. Berarti kan di sini untuk yang Taman Nasionalnya in situ bentuknya, sementara untuk hewan yang dilindunginya adalah badak bercula satu. Seperti itu ya, berarti masuk ke in situ. Atau contoh yang lain kalau misalkan kita ambil dari ex situ. Misalkan di sini adalah ada taman safari nih. Nanti di taman safari itu dilestarikan atau dilindungi, misalkan ada komodonya, ada harimau Sumatera, ada orangutan, tapi dia dikumpulkan di suatu tempat. Kalau dikumpulkan di suatu tempat yang harusnya ada di tempat tertentu, berarti kan pelestariannya kan dia namanya adalah ex situ. Ya. Nah, bentuknya apa? Bentuk pelestariannya salah satunya adalah kebun binatang. Atau misalkan di sini adalah yang taman safarinya. Begitu ya. Atau kalau misalkan yang tumbuhan juga bisa. Misalkan bunga bangkai yang dilestarikan di daerah Bogor. Harusnya kan bunga bangkai itu kan ada di Sumatera. Atau harusnya matoa itu ada di Papua. Atau harusnya sorea atau kalamus tadi adanya di Kalimantan. Tapi karena misalkan dia dikembangbiakkan di Bogor, tepatnya di Kebun Raya Bogor, berarti kan dia pelestariannya ex situ. Ya, pelestarian ex situ bentuknya adalah kebun raya. Seperti itu. Ya. Atau bisa juga misalkan tumbuhan-tumbuhan khas yang lain. Tumbuhan-tumbuhan khas yang lain tetapi penyebaran daerahnya dia tersebar, bukan di satu daerah. Ya, berarti intinya kalau bentuk pelestariannya bukan di satu daerah, sudah pasti adalah ex situ. Kan tersebar ya, ex situ. Tapi kalau misalkan khusus tumbuhan yang memiliki sifat yang lebih unggul, atau hewan atau makhluk hidup yang memiliki sifat unggul, berarti dia
bentuk konservasinya ex situ yaitu yang kebun plasma nutfah. Ya, bentuk yang plasma nutfah. Plasma nutfah. Kalau misalkan dia untuk tumbuhan endemik, ya, endemik atau yang sifat unggul. Nanti dia dilestarikan di plasma nutfah. Salah satunya kebun plasma nutfah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk yang kaitannya dengan pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu yang ex situ dan yang in situ. Terakhir untuk keanekaragaman hayati adalah manfaatnya. Nah, untuk yang manfaat ini, misalkan di sini untuk bahan pangan, kemudian papan ataupun sandang, misalkan di sini kapas gitu ya. Kapas untuk bahan pembuatan pakaian ataupun mungkin dari pengembangbiakan dari ulat sutra ya. Nah, berarti kalau dia ulat sutra, berarti kan dia masuknya ke yang sandang juga untuk dipintal menjadi benang. Atau bisa juga nanti manfaat keanekaragaman hayati di ekologi. Ya, intinya kalau ekologi kan lebih mengarah ke keseimbangan lingkungan ya. Mengarah keseimbangan lingkungan atau kelestarian makhluk hidup yang ada di dalam ataupun menjaga aliran energi ataupun daur materi yang terdapat di dalam satu daerah ataupun satu ekosistem. Nah, itu berarti manfaat biologi di bidang ekologi ya. Yang tadi di bidang pangan itu sangat banyak jenisnya, kemudian bidang sandang ataupun bidang papan untuk bahan bangunan. Oke, saya rasa cukup untuk yang bab yang kedua. Kemudian yang bab yang ketiga, kita masuk ke virus. Ya, untuk yang virus ciri-cirinya di sini terutama kenapa virus itu disebut sebagai makhluk hidup, kenapa virus itu disebut sebagai makhluk mati. Ya, benda mati ya, benda mati. Nah, dari sini kan sudah ketahuan jelas ciri-ciri virus itu aseluler. A itu tidak memiliki organel sel. Berarti dia adalah benda mati. Ataupun ciri yang paling spesifik kenapa virus itu disebut sebagai benda mati adalah karena dapat dikristalkan. Yang dua ini ya. Tapi kalau ciri disebut sebagai makhluk hidup, salah satunya adalah karena virus itu dapat berkembang biak, terutama berkembang biak di dalam sel inang ataupun di dalam makhluk hidup. Itu ya, bereplikasi. Kemudian ciri yang kedua, kenapa disebut sebagai makhluk hidup? Karena dia memiliki materi genetik. Bisa DNA atau RNA. Ya, salah satunya. Ada virus DNA ataupun ada virus RNA. Tidak ada virus DNA dan RNA, tidak ada. Gitu, ya. Jadi diingat kapan virus disebut sebagai benda mati dan kapan virus disebut sebagai makhluk hidup. Karena kalau dia makhluk hidup, biasanya dia dibiarkan di inang. Ya, misalkan embrio tikus. Nah, dibiarkan di sana. Kalau misalkan di medium agar-agar, kemudian dikasih bahan makanan, ya virus tidak akan bisa hidup. Virus tidak akan bisa hidup karena dia harus butuh inang. Inang itu adalah yang hidup, sel hidup. Nanti dari inang ataupun sel hidupnya nanti akan diambil alih sistem metabolisme inangnya. Kemudian membentuk protein, komponen-komponen virusnya. Kemudian bentuk virus. Nah, di sini ada berbentuk bulat, coronavirus, ya. Ini
penyakit COVID-19 salah satunya ya. Kemudian ada bakteriofag, bakteriofage berbentuk huruf T. Ini adalah virus yang menyerang bakteri ya. Virus menyerang bakteri. Kemudian ada Ebola. Ini bentuknya seperti filamen. Filamen atau benang, itu Ebola. Ini juga menyerang sistem imun. Sistem imun. Kemudian TMV, ini virus yang pertama kali diteliti, tobacco mosaic virus, bentuknya berbentuk batang. Kemudian adenovirus berbentuk icosahedral atau icosahedral ya, atau polyhedral. Nah, dari bentuk virus ini bisa kalian lihat juga yang nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 yang termasuk ke dalam virus yang tidak memiliki sampul, yaitu 2, 4, dan 5. Ini tidak memiliki sampul. Ya. Sementara kalau yang nomor 1, dia ada membrannya, membran pembungkusnya, ada sampulnya, nomor 3 juga ada. Yang tidak memiliki sampul berarti yang bagian yang paling luar yaitu adalah kapsid. Ini kapsid. Ya, kapsid yang berfungsi untuk melindungi materi genetik baik DNA ataupun RNA, dan bisa juga berperan untuk pembentukan dari virus. Ya, tapi kalau yang bersampul, kapsidnya itu terbungkus di dalam. Ya, itu yang bentuk virus. Nah, untuk strukturnya kita fokuskan untuk struktur yang bakteriofag dan HIV. Nah, terutama kalau berbicara dengan struktur dari bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri, nah di sana harus kamu lihat bagian kapsid, ya bagian yang paling luar, yang tadi berfungsi untuk melindungi materi genetik atau misalkan di sini DNA, ya melindungi. Nantinya yang DNA ini dia berperan untuk replikasi, ya, untuk replikasi. Karena nanti dia akan masuk ke dalam tubuh inang, mengambil alih kerja inang, kemudian membentuk virus-virus yang baru. Kemudian ada juga yang namanya serabut ekor. Nah, ini nanti yang akan menempel, ya, yang menempel pada reseptor inang. Karena dia bisa berperan sebagai reseptor di sana. Ya, berperan sebagai reseptor untuk mengenali apakah ada kesesuaian protein yang terdapat di permukaan inang dengan protein yang terdapat di permukaan virus. Bisa berupa serabut ekor ataupun bisa berupa spike. Misalkan di HIV berarti spike-nya itu dia mengandung yang namanya glikoprotein. Nah, ini reseptornya di sini. Ya. Berarti ada kecocokan, kesesuaian antara protein yang terdapat di spike dari HIV dengan protein yang terdapat di permukaan sel darah putih. Tepatnya di limfosit T, yaitu yang sel CD4. Kemudian komponen yang lain kalau untuk yang HIV sama-sama kapsidnya sama-sama ada, materi genetiknya sama-sama, tapi ada perbedaan. Yang HIV kapsidnya terbungkus di dalam, kemudian materi genetiknya adalah RNA. Berarti dia memiliki single strand, untai ganda. Kalau DNA dia double strand. Ya. Kemudian ciri yang khasnya lagi kalau dia di HIV ada yang namanya enzim reverse transkriptase, ya, untuk membentuk kopian DNA. Ya. Karena dia awalnya adalah materi genetiknya berupa RNA. Ya, itu saja yang terkait dengan struktur tubuh dari virus. Nah, kemudian
berikutnya adalah reproduksinya atau replikasi. Nah, di sini saya secara lisan saja ya. Secara lisan. Untuk yang litik, mulai dari tahapan nomor 1, adsorpsi, berarti virus menempel pada permukaan bakteri dengan menggunakan serabut ekor, di mana dia memiliki kesesuaian ya, lock and key. Kemudian setelah menempel, virus tersebut akan memasukkan materi genetik yang merah di sini. Memasukkan materi genetik, menginjeksikan atau tahap penetrasi. Kemudian materi genetiknya masuk ke dalam sitoplasma, sehingga ketika sudah masuk ke dalam sitoplasma, materi genetik virus mengambil alih kerja dari inang, DNA inang yang biru. Itu tahap ekilifase. Nah, setelah diambil alih kerja dari inang, dengan menggunakan metabolisme inang, akan dibentuk protein-protein baru. Membentuk protein baru, sintesis. Masih di nomor 3. Baru setelah dibentuk protein-protein baru, nah protein-protein baru itu nantinya akan menyusun atau membentuk komponen-komponen virus. Yang nomor 4. Komponen-komponen virus ya berarti ada serabut ekor, kapsid, materi genetik, kemudian lehernya, ada jarum penusuknya, khusus yang bakteriofag. Kalau yang lain kan tidak ada lehernya, tidak ada kepalanya gitu kan. Nah, itu tahapan replikasi. Replika itu kan diperbanyak, digandakan. Itu 3 dan 4. Kemudian tahap yang kelima, setelah terbentuk komponen-komponen virus tadi, maka komponen tersebut dirakit. Di sini. Kapsid, serabut ekor, selubung ekor dirakit menjadi virus yang utuh, yang sempurna. Menjadi virion, virus-virus baru yang lengkap. Nah, ketika sudah membentuk virus yang baru, maka virus tersebut nanti akan keluar dengan cara menghancurkan sel inang. Di mana di sini di tahapan yang ke-6, yang lisis, virus tersebut akan mengeluarkan sejenis enzim namanya lisozim. Lisozim, di mana nanti enzim tersebut menghancurkan dinding sel inang sehingga inangnya mati otomatis ya, dan virusnya akan keluar menginfeksi sel inang-inang yang baru. Itu daur litik. Sementara kalau dia daur lisogenik, penetrasi adsorpsi ada, penetrasi ada, tetapi setelah penetrasi dia langsung ketika materi genetiknya masuk ke dalam tubuh inang, misalkan yang di tahapan kedua nih, materi genetiknya masuk ke dalam tubuh inang, nantinya materi genetik virusnya langsung bergabung dengan materi genetik inangnya. Atau digambar yang nomor 2 di sini. Digambar yang nomor 2. Langsung bergabung. Ya. Berarti bisa kita lihat di sini. Kalau tadi gambar nomor 3, materi genetik virusnya ada di sitoplasmanya. Pada saat dia seperti ini, itu menunjukkan bahwa virus itu aktif atau ganas, atau biasanya kita sebut dengan nama virulen. Tapi ketika sudah di tahapan lisogenik, ketika materi genetiknya masuk ke dalam sel inang, nanti dia langsung bergabung. Yang merah-merah di sini, ini yang misalkan materi genetik virus, yang warna hijau ini adalah materi genetik inang. Nah, ternyata ketika dia bergabung, maka DNA virusnya itu jadi tidak aktif. Tidak seganas yang dilitik. Atau biasanya di sini kita sebut dengan nama profage. Ya. DNA virus yang tidak aktif. Karena virus dengan materi genetik inang dia bergabung. Berarti kalau di sini DNA virusnya tidak aktif, berarti kan untuk tahap yang selanjutnya yang berperan itu adalah si bakterinya. Nah, itu ditandai dengan di sini bahwa bakteri itu membelah diri dari satu sel menjadi 2 sel. Nah, ketika di sini yang berperan adalah bakteri dalam proses reproduksi, yaitu pembelahan biner atau membelah diri, virusnya juga atau profeknya juga ikut membelah juga di sini. Ya. Bakteri yang satu profilnya ada, bakteri yang 2 profilnya juga ada, artinya digandakan. Bukan hanya sebatas penggandaan dari reproduksi bakterinya,
tetapi diikuti dengan penggandaan dari profagnya. Sampai di situ. Ya, karena untuk yang lisogenik kan absorpsi, penetrasi, penggabungan yang nomor 2, kemudian yang nomor 3 terakhir adalah pembelahan sel. Beda ceritanya kalau satu ketika sel inang itu mengalami kelemahan tubuh, atau tubuh kita satu saat kondisi kita melemah, nah memungkinkan virus itu bisa masuk, menyerang sehingga kita jatuh sakit. Kurang lebih seperti itu. Berarti di sini yang tadinya pembelahan sel, ketika sistem imunnya menurun, nah si virusnya akan lepas, tidak menyatu lagi dengan DNA inang. Pada saat dia lepas, yang di sini, maka di situ DNA virus itu langsung aktif, langsung mengambil alih inangnya, kembali lagi ke tahapan yang ketiga di sini. Dan dilanjutkan terus sampai inangnya hancur. Berarti dia bisa masuk ke tahapan yang litik. Gitu ya. Oke. Itu untuk yang daur litik dan daur lisogenik. Sehingga bisa kita bedakan perbedaan antara daur litik dan daur lisogenik. Yang litik waktunya lebih singkat, meskipun untuk tahapannya lebih panjang. Tapi ketika virusnya langsung masuk menginfeksi, orang yang terkena atau organisme yang terserang itu bisa langsung mengalami satu penyakit. Kalau yang lisogenik tidak, waktunya relatif lebih lama. DNA inang bergabung dengan virus, virusnya kan tidak aktif. Karena yang berperan di sana hanya sebatas pembelahan si bakterinya. Perbedaan kedua, bereproduksi dengan bebas tanpa terikat. Maksudnya bereproduksi dengan bebas tanpa terikat pada bakteri yang tadi digambar yang nomor 3 ini di sini. Bisa kita lihat materi genetiknya tidak bergabung dengan kromosom ataupun bakteri inang. Itu maksudnya ya. Kalau di lisogenik kan tidak, ini profagi kan bergabung. Itu perbedaannya yang kedua. Ini terikat pada kromosom bakteri atau profagi. Nah, yang litik sel inang akan mati di tahapan lisis. Sementara yang lisogenik sel inangnya tetap hidup karena hanya sebatas pembelahan sel. Kemudian yang berikutnya, untuk yang litik karena inangnya mati, berarti virusnya bersifat mematikan atau virulen. Kalau di lisogenik, karena hanya sebatas pembelahan atau terbentuknya profage, virusnya tidak aktif, berarti tidak mematikan atau avirulen. Kemudian, tidak dapat berubah ke siklus lisogenik. Kalau yang lisogenik, dia hanya di tahapan dari litik, dari lisogenik bisa ke ke litik ya. Itu kalau yang litik hanya di litik saja. Intinya kalau di litik itu menghancurkan sel inang, kalau di lisogenik hanya sebatas pembentukan dinding sel baru ataupun pembentukan sel-sel baru, sebatas itu, tidak sampai ke menghancurkan ataupun mematikan sel inang. Ya, itu. Nah, mungkin ini sekilas saja. Kemarin sudah kita lengkapi ya. Intinya di sini untuk yang peranan virus menyerang tumbuhan, virus menyerang hewan, virus menyerang manusia. Kemarin di sini untuk yang menyebabkan penyakit bercak kekuningan atau mosaik, itu namanya TMV, Mosaic virus. Kemudian sel-sel daun mati, kemudian kerdil atau hasil pertanian merosot, itu namanya adalah virus tungro. Kemudian menyerang pembuluh tapis, pembuluh floem, tanaman jeruk, itu adalah Newcastle citrus vine phloem degeneration, CVPD ya, untuk yang tapis. Kemudian untuk yang virus menyerang hewan, NCDV, Newcastle disease virus, atau biasanya penyakit tetelo ya. Kalau nama lain virusnya adalah parrot fever. Itu biasanya menyerang unggas yang menyebabkan kematian. Kemudian untuk yang menyerang hewan, menyebabkan penyakit anjing gila, ditandai dengan fobia air,
gelisah, tidak bisa mengendalikan kontrol otot anggota gerak tubuh, dan menyerang bagian sistem saraf. Itu adalah rabies atau rhabdovirus, ya, rhabdovirus atau rabies virus. Untuk virus yang menyerang manusia di sini menyebabkan penyakit polio, ya, kelumpuhan pada alat gerak. Ini juga menginfeksi sistem saraf. Biasanya diobati dengan meneteskan vaksin OVV, ya, oral vaksin polio melalui mulut. Berarti di sini nama virusnya sudah jelas, poliovirus. Kemudian di sini poinnya menurunkan kadar trombosit yang menyebabkan penyakit DBD yang ada bercak-bercak kemerahan, ya. Itu pasti DBD itu. Nah, vektornya adalah melalui gigitan Aedes aegypti, penyakit demam berdarah, berarti ditularkan menyebabkan penyakit dengue virus. Kemudian yang virus menyerang manusia yang berikutnya, virus yang menyerang sel T CD4, ini sistem imun, leukosit, limfosit T, ya. Itu adalah HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Kemudian menyebabkan penyakit kutil baik di kulit ataupun alat kelamin yang bisa menyebabkan benjolan di kulit, ya, di permukaan tubuh. Namanya adalah human papillomavirus. Kemudian untuk virus orthomisovirus, salah satu contoh virusnya adalah influenza virus. Berarti ini menyebabkan penyakit flu. Measles virus ini bagian dari MMR, ya. Measles virus, mumps virus, rubella virus. Itu adalah yang menyebabkan penyakit campak. Biasanya diobati dengan vaksin MMR. Biasanya untuk anak-anak yang masih di bawah 1 tahun. Kemudian untuk penyakit SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, kemudian MERS, Middle East Respiratory Syndrome, kemudian SARS-CoV-2 atau COVID-19, nah itu adalah berasal dari virus coronavirus, ya. Itu nama kelompoknya coronavirus, jenis virusnya banyak, SARS, MERS, COVID-19. Terakhir, peranan virus. Umumnya untuk yang virus, karena virus itu kan berbahaya, mematikan, beracun, maka kan harus hati-hati dengan alat-alat khusus tertentu untuk memanfaatkan keberadaan virus. Salah satunya pembuatan vaksin, ya. Banyak jenis vaksinnya, ya. Ada vaksin tadi kita sebutkan tadi, ada namanya oral vaksin polio, kemudian ada vaksin MMR, kemudian ada vaksin hepatitis, kemudian ada vaksin cacar. Ini umumnya, ya. Bedanya kalau yang OVP ini dia secara oral melalui mulut. Kalau yang MMR, cacar, biasanya dia disuntikkan, ya, untuk yang terutama yang MMR. Kemudian untuk yang lainnya, pembuatan interferon dari virus melalui rekayasa genetika untuk membentuk sistem pertahanan tubuh si tepatnya, ya. Rekayasa genetika itu mengubah susunan gen, nanti dimasukkan sejenis virus tertentu. Kemudian bakteri yang mengandung Provec bermanfaat untuk pengobatan berbagai macam penyakit, karena prosedur pembuatan vaksin itu prosedurnya secara tahapan lisogenik. Karena pada tahapan virus bergabung dengan materi genetik, si virusnya kan tidak aktif, ya, Provage. Kemudian bisa juga digunakan untuk terapi gen, misalkan untuk menghasilkan penyakit diabetes, kencing manis. Kemudian bisa juga memberantas hama tanaman. Nanti menghasilkan satu bioinsektisida namanya bakulovirus. Ini jenis virus yang berperan untuk membasmi hama-hama pertanian. Ya, itu kalau di peranan virus, ya. Tapi nanti hati-hati kalau misalkan ada antibiotik namanya
kadang BCG. Nah, BCG itu bukan vaksin ya, tapi sejenis antibiotik kalau terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. Ya, itu yang BCG. Ya, kita lanjut ke materi yang terakhir, sudah hampir jam 8 ternyata. Saya belum ada istirahat sama sekali nih dari pagi. Yuk, yang berikutnya adalah ekologi ya. Kita langsung ke poin utamanya saja. Yang pertama adalah interaksi antar spesies. Di sini ada netralisme, yang tidak ada pengaruh satu sama lain. Kemudian mutualisme, saling menguntungkan. Misalkan rhizobium yang hidup di bintil akar, nanti bermanfaat untuk mengikat nitrogen dalam proses fiksasi nitrogen. Kemudian komensalisme, yang satu untung, yang satunya lagi biasa saja. Kemudian parasitisme pasti merugikan. Amensalisme ada dua, di sini jenisnya alelopati, itu untuk makroorganisme terutama pada tumbuhan tertentu yang menghasilkan suatu senyawa di mana senyawa tersebut bersifat racun. Akibatnya menghambat pertumbuhan tanaman yang lain. Atau bisa juga terjadi pada mikroorganisme, misalkan pada bakteri. Bakteri tersebut akan terhambat pertumbuhannya jika misalkan diberikan antibiotik yang berasal dari jamur. Misalkan Penicillium notatum ataupun Penicillium chrysogenum. Berarti itu termasuk ke anabiosa. Kemudian kompetisi, ini yang memperebutkan hal yang sama, makanan yang sama, tempat yang sama, pasangan yang sama, gitu ya. Nah, ada dua. Ada intraspesifik, dia poinnya adalah persaingan yang terjadi pada individu yang sama jenis, ya. Sesama singa jantan memperebutkan betina, begitu. Atau misalkan interspesifik, berarti ini berbeda jenis, singa dan harimau memperebutkan makanan yaitu rusa, itu interspesifik. Atau dalam satu kebun ada tanaman jagung ditanam beserta kacang tanah, berarti terjadi persaingan interspesifik di dua jenis tanaman tersebut dalam hal memperoleh nutrisi dalam tanah. Kemudian ada predasi yang memangsa ya. Kemudian protokooperasi, ini bentuk mutualisme tetapi bukan satu keharusan. Karena masih bisa memperoleh misalkan makanan dari sumber-sumber yang lain. Ya, itu protokooperasi. Kemudian kita masuk ke jaring makanan dan rantai makanan. Poinnya sih untuk jaring makanan dan rantai makanan lebih ke penentuan. Yang pertama, penentuan yang disebut dengan nama Nisia atau Niche atau relung. Ini kan sama saja ya, relung. Artinya di sini misalkan kata itu nisianya sebagai apa? Gitu ya. Nisianya sebagai apa? Nanti tinggal kita lihat nih. Dalam hal nisia itu kan peran organisme di dalam satu ekosistem. Tumbuhan itu perannya sebagai apa? Produsen. Burung ini perannya sebagai apa? Konsumen. Ular itu sebagai apa? Konsumen. Tapi bisa ada tingkatannya. Kalau misalkan kita lihat dari tingkatan misalkan mulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Ya. Nanti kalau di sini tumbuhan adalah produsen, kemudian tikus konsumen 1 atau herbivora, kemudian ular bisa di sini konsumen yang kedua. Tapi kalau misalkan tadi yang katak, burung konsumen 1, kemudian kemana dia? Burung, enggak ya? Nanti dari serangga herbivora ya, tumbuhan, serangga herbivora konsumen 1, laba-laba konsumen 2, atau serangga predator konsumen 2, katak itu konsumen 3. Ya. Berarti inisialnya sebagai karnivora ataupun konsumen ketiga. Atau bisa juga nanti dalam sebutan tingkat trofik. Nah, untuk tingkatan trofik itu
dimulai dari yang paling dasar, tingkatan tropik pertama yaitu tumbuhan, kelinci tingkat tropik kedua atau konsumen 1, rubah itu konsumen tingkat kedua ataupun tingkat tropik yang ketiga. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Baik untuk jaring-jaring makanan ataupun rantai makanan. Ini pasti kaitannya juga dengan misalkan kalau kita misalkan di sini sebentar. Serangga predator diburu. Nah, misalkan serangga predatornya diburu. Pasti kan dampak yang paling terjadi kan katanya kan kekurangan makanan. Pasti kan produksinya menurun. Itu kan? Produksinya menurun, sementara serangga herbivoranya nanti dia kan jumlahnya pasti akan lebih banyak. Karena pemangsanya hanya misalkan di sini laba-laba ataupun burung pemakan serangga. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang piramida, di sini ada 3 piramida jumlah. Seperti yang sudah kita sampaikan, namanya jumlah berarti setiap tingkatan tropik dihitung jumlah organismenya berapa. Tingkat tropik pertama, produsennya berapa jumlahnya, tingkat tropik kedua, produsennya jumlahnya berapa, dan seterusnya. Kalau dia biomasa, setiap tingkatan tropik ditimbang beratnya berapa. Gitu ya. Kalau tadi dihitung, kalau di sini ditimbang. Makanya biasanya untuk piramida biomasa, tergantung tempatnya, bisa kita temukan piramida yang terbalik. Walaupun terbalik, tetap tingkatan yang paling bawah selalu ditempati oleh produsen. Jangan lihat bentuk kurvanya. Ya. Karena di sini kurvanya adalah yang umum, produsen yang lebih besar. Nanti kalau yang di laut, yang paling atas, itu kan lebih besar. Padahal yang paling atas itu adalah karnivora. Yang paling bawah lebih kecil adalah produsen. Karena dilihat dari berat, fitoplankton atau alga di dalam lautan jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah tumbuhan di daratan. Tetapi kalau dihitung beratnya, ya sudah jelas beratnya yang alga ataupun yang fitoplankton lebih sedikit dibandingkan tumbuhan pohon satu batang saja berapa. Makanya dia menemukan ada piramida yang terbalik. Kalau di energi, poinnya kan di sini setiap tingkatan tropik mengalami penurunan. Ya. Nanti kita bisa menemukan energi yang paling sedikit itu ditempati di konsumen terakhir ataupun tingkat tropik paling puncak. Karena biasanya di sini setiap tingkatan tropik akan mengalami penurunan energi, ya, hanya 10% saja yang digunakan. Berarti ada 90% itu hilang, bisa dalam bentuk panas, bisa dalam bentuk reproduksi, respirasi ataupun metabolisme. Ya, biasanya satuannya kilokalori ya untuk energi. Yuk, yang terakhir daur biogeokimia. Nah, di sini sudah ada beberapa saya rangkum. Untuk yang biar lebih sistematis, mungkin kita mulai dari yang B ya. Yang B, fiksasi di sini. Fiksasi dilakukan oleh bakteri Rhizobium leguminosarum. Berarti di sini kalau untuk yang Rhizobium leguminosarum yang mengikat nitrogen, nanti dengan bantuan bakterinya, maka nitrogennya akan dimanfaatkan oleh si tumbuhan. Biasanya kan di sini kalau yang fiksasi, proses pengikatan nitrogen dengan bantuan bakteri bisa dengan bakteri simbiosis atau bisa bakteri yang hidup bebas yang bagian bawah. Dua-duanya sama ya, agar nanti nitrogennya dimanfaatkan oleh si tumbuhan. Nah, ketika sudah dimanfaatkan si tumbuhan untuk membentuk makanan atau membentuk protein, maka di dalam rantai makanan tumbuhannya dimakan oleh hewan. Jadi terjadi perpindahan protein sehingga nantinya baik tumbuhan ataupun hewan ketika sudah mati akan mengalami proses pembusukan atau penguraian dibantu oleh bakteri atau jamur. Kalau bakterinya namanya Bacillus subtilis, ya.
Kalau jamurnya beraneka ragam ya. Nah, itu terjadi proses penguraian. Berarti proses penguraian, proses pembusukan dari protein yang terdapat dari yang terkandung dalam hewan-hewan tadi ataupun tumbuhan tadi, nanti akan diubah menjadi amonia. Menjadi amonia di dalam tanah. Amonia ini kan bersifat racun. Ya, bersifat racun. Nah, proses pengubahannya yaitu melalui proses amonifikasi yang C. Di sini. Ya, ini tadi sudah. Dengan bantuan bakteri Bacillus subtilis. Nah, kemudian ketika sudah terbentuk amonia, nantinya amonia di sini karena dia masih bersifat racun, maka harus dirombak lagi dari amonia menjadi nitrat. Ya. Nitrat di sini proses nitrifikasi. Nah, di sini langsung dipecah ya. Nah, nitrifikasi. Nitrifikasi itu ada 2 tahapan. Ada nitritasi yang D di sini. Kemudian yang E, nitratasi. Kalau yang D, nitritasi, proses pengubahan amonia menjadi nitrit dibantu oleh 2 bakteri. Ada Nitrosomonas, ada Nitrosococcus. Sementara proses pengubahan nitrit menjadi nitrat, yaitu proses nitratasi, dibantu oleh 1 bakteri, namanya Nitrobacter. Oke. Nah, kemudian nantinya yang nitrat tadi yang sudah diubah oleh bakteri tadi, maka nitrat tersebut akan dimanfaatkan si tumbuhan dalam proses asimilasi. Tapi tidak semua nitrat itu digunakan tumbuhan, sebagian lagi nanti akan dikembalikan ke atmosfer, tetapi ketika dia kembali ke atmosfer lagi, harus butuh bantuan bakteri lagi untuk mengubahnya. Mengubah nitrat diuraikan menjadi nitrogen, yaitu dalam proses denitrifikasi. Sudah pasti butuh bantuan bakteri lagi di sini. Contohnya Pseudomonas denitrificans. Jadi kurang lebih itu tahapan-tahapan beserta mikroorganisme yang berperan di dalam daur nitrogen ya. Ingat tahapannya itu ada fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi. Nitrifikasi ada 2, ada nitritasi dan nitratasi, kemudian yang berikutnya ada denitrifikasi dan asimilasi. Oke. Itu saya rasa sudah cukup untuk yang daur nitrogen. Kemarin dibaca lagi untuk catatannya pada saat di kelas ya. Kemudian untuk yang berikutnya daur karbon atau CO2. Nah, kalau di daur karbon hanya 2 kuncinya ya, hanya 2. Yaitu terjadinya proses fotosintesis ataupun respirasi. Di mana perlu kita tahu yang namanya daur karbon dioksida itu kan sumbernya bisa dari pabrik ataupun hasil pernapasan semua makhluk hidup. Ya. Nah, di sini kan bahan bakar fosil ataupun letusan gunung berapi, karbonat dan kapur di sana. Itu kan dari lingkungan. Tapi kalau dari makhluk hidupnya di sini nih, yang bakteri, kemudian yang tanda panah ke atas ya, yang ini bakteri. Kalau di tumbuhan ada tapi bukan respirasi namanya ya, transpirasi. Yang hewan perombak itu bisa dekomposer ya. Ini bisa dekomposer ataupun detritivore umumnya. Nah, ini kan ada respirasinya juga, pernapasan juga. Jadi kalau kita lihat tanda panah yang di sini nih, berarti yang bakteri yang saya checklist di sini nih, berarti terjadi proses respirasi. Respirasi. Sementara kalau tumbuhan yang CO2 di sini, yang di atmosfer dimanfaatkan tanda panah ke bawah, berarti itu proses fotosintesis. Yang 2 ini saja ya. Karena nanti ketika sudah terjadi proses fotosintesis, kemudian
digunakan tumbuhan untuk membentuk makanan, tumbuhannya dimakan oleh hewan, masuk ke dalam rantai makanan, organismenya mati, kemudian diuraikan oleh bakteri sama jamur, masuk ke dalam proses pembusukan, sehingga tertimbun menjadi senyawa C, karbon di dalam bumi. Kalau dia diolah bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar fosil, tapi kalau di perairan senyawa karbonnya nanti masuk membentuk karbon ataupun kapur, penyusun kerangka dari hewan-hewan arthropoda, misalkan kepiting seperti itu. Ya, itu untuk yang daur karbon. Kemudian untuk yang daur air, yang pertama kan pasti terjadi yang namanya penguapan. Penguapan di sini bisa ada dua, penguapan dari laut, ya, namanya evaporasi, yang C. Ini, tapi juga penguapan bisa terjadi juga yang dilakukan oleh tumbuhan, namanya transpirasi, yang E. Kalau tumbuhan transpirasi bernapasnya, ya. Kalau tadi kan langsung penguapan secara alami melalui cahaya matahari, itu namanya evaporasi. Kemudian naik ke atas, kondensasi. Kemudian terjadi pengembunan, hewannya semakin menebal, akhirnya nanti terbawa angin dan menyebabkan turunnya hujan. Yang B, presipitasi. Ya, turunnya hujan. Nah, turunnya hujan itu sebagian airnya ada yang mengalir. Sebentar. Ada yang mengalir ke lautan, ya. Ada yang mengalir ke lautan. Ada juga yang membentuk mata-mata air. Biasanya kalau membentuk mata-mata air itu pada saat proses presipitasi nanti airnya masuk ke pori-pori tanah. Ya, masuk pori-pori tanah, kemudian membentuk mata-mata air. Itu proses infiltrasi. Ya, air masuk ke dalam tanah membentuk mata air. Kalau yang tadi ketika turun hujan airnya langsung mengalir kembali ke lautan, itu limpasan namanya, atau run off, air mengalir di permukaan, ya, membentuk sungai. Misalkan terjadi banjir kiriman dari Bogor, nah itu kan kalau hujan deras airnya langsung mengalir. Kemudian yang berikutnya daur terakhir, ya. Nah ini sama. Kemudian yang fosfor. Yang fosfor di sini kuncinya adalah sumbernya dari pelapukan bebatuan, ya, batuan-batuan fosfor yang membentuk gunung-gunung di sini. Nanti dia dengan perubahan iklim, bisa karena ada cuaca berubah menjadi musim panas, sehingga nanti terjadi pelapukan batuan, batuannya semakin mengecil atau terjadi pelapukan. Nah, sehingga sebagian dia terlarut ke dalam tanah, masuk ke dalam tanah. Fosfat dalam tanah. Berarti kalau sudah dia fosfat masuk ke dalam tanah, nah ini boleh kita sebut juga sebagai fosfat anorganik, ya, fosfat anorganik. Nah, kemudian fosfat anorganiknya diserap, mengalami proses absorpsi, kemudian setelah diserap oleh tumbuhan digunakan untuk asimilasi, ya, pembentukan asam amino dalam tubuh tumbuhan. Kemudian tumbuhannya dimakan oleh hewan, berarti kan berpindah lagi, ya, fosfat anorganiknya. Nah, baik di tumbuhan ataupun di hewan kan masih sama-sama menjadi fosfat organik. Sehingga nantinya ketika tumbuhan mati ataupun hewan mati, fosfat organik yang terdapat di jasad mati, baik tumbuhan yang sudah mati ataupun yang sudah mati, dirombak lagi oleh si bakteri atau jamur menjadi fosfat anorganik. Ini kan berulang lagi. Oke. Tetapi sebagian lagi fosfat yang larut dalam tanah itu sebagian masuk ke dalam air. Bisa saja terbawa oleh air atau hujan gitu, ya. Kemudian nanti dia mengalami istilahnya pencucian, ya. Pencucian sehingga nantinya membentuk gumpalan-gumpalan atau pengendapan, ya. Pengendapan fosfat. Berarti di sana mengalami sedimentasi.
sedimentasi. Nah, sehingga ketika terjadi misalkan letusan gunung, misalkan di bawah laut atau gempa gitu, dia jadi terangkat yang tadinya mengendap di dasar lautan, terangkat ke atas atau ke permukaan, membentuk gunung-gunung batuan fosfat lagi, kembali lagi seperti semula, seperti di situ ya. Itu untuk yang daur fosfor. Oke. Nah, yang berikutnya mungkin tambahan di ekologi ya. Kalau di ekologi itu kan kita berbicara tentang penyebaran organisme ataupun populasi ya, populasi di dalam satu daerah. Nah, karena terkadang populasi dalam satu daerah itu bisa mengalami perubahan atau mengalami namanya dinamika populasi. Ya, mengalami dinamika populasi. Nah, perubahan populasi itu bisa terjadi karena adanya populasi pendatang ataupun adanya populasi yang keluar dari satu daerah. Ya. Atau bisa juga karena namanya apa itu? Kalau yang masuk itu imigrasi ya. Yang keluar itu emigrasi. Atau bisa juga dipengaruhi oleh pertambahan suatu populasi satu daerah itu bisa karena jumlah yang lahir atau angka kelahiran, natalitas. Atau bisa juga dipengaruhi oleh angka kematian, mortalitas. Selain itu, pasti dinamika populasi ataupun perubahan populasi di dalam suatu ekosistem atau di dalam satu lingkungan pasti dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Ya, abiotiknya lingkungan ya, air, tanah, kelembaban, cahaya dan seterusnya. Ataupun bisa juga dipengaruhi oleh pemangsa ya atau predator seperti itu. Jadi hal-hal yang tadi yang sangat menentukan proses persebaran individu ataupun populasi di dalam satu daerah. Ya. Kurang lebih itu saja topik kita hari ini dari 6:30 sampai jam 8 malam ya, lewat ya.